Inilah kisah sengsara Tuhan Yesus menurut Injil Lukas. Sedang berdiskusi untuk menangkap Yesus. Datanglah murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot menemui imam kepala yang pada waktu itu telah berkumpul bersama imam tua-tua bangsa Yahudi di istana Imam Agung yang bernama Kayafas. Mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap dan membunuh Yesus. Masuklah dan duduklah. Apa yang hendak kau berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepadamu? Kami akan membayar 30 uang perak kepadamu. 30 uang perak? Baiklah. Lalu bagaimana cara menangkapnya? Kemudian imam kepala memberikan uang kepada Yudas. Pergilah kalian ke Taman Getsemani. Di sana kalian akan menemukan dia bersama murid-muridnya. Orang yang akan kucium itulah dia, dan tangkaplah dia. Baiklah, silakan pergi. Yesus bersama 12 muridnya. Kemudian Yesus pergi bersama 12 muridnya untuk melakukan perjamuan terakhir.
bersama murid-muridnya. Lalu ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya satu di antara kamu akan menyerahkan aku. Bukan aku, ya Guru. Yang akan menyelupkan tangannya ke dalam pinggang ini bersamaku, itulah dia. Memang anak manusia akan pergi, tetapi celakalah orang yang menyerahkan anak manusia itu. Lebih baik orang itu tidak dilahirkan. Bukan aku, ya Guru. Engkau telah mengatakannya. kemudian Yesus mengambil roti. Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Sambil menunggu, Yesus berdoa. Yesus mengambil piala. Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan semua orang demi pengampunan dosa. Kenangkanlah aku dengan merayakan peristiwa ini. Setelah melakukan perjamuan terakhir, Yesus pergi ke Taman Getsemani. Malam ini kamu akan terguncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba akan tercerai-berai. Dan sesudah bangkit, aku mendahului kamu ke Galilea. Biarpun mereka terguncang imannya, tetapi aku tidak. Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Yesus, sekalipun aku harus mati, aku tak akan menyangkal Engkau. Ya, Yesus, kami tak akan menyangkal Engkau. Duduklah di situ, sementara aku akan berdoa. Petrus, Yohanes, Yakobus, ayo ikut aku. Kemudian Yesus berdoa, diikuti 3 muridnya. Sementara murid-murid yang lain sedang tertidur. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah bersamaku di sini. Yesus maju sedikit dan berdoa. Ya Bapakku, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jikalau cawan ini tidak dapat berlalu,
kecuali kalau kuminum, jadilah kehendakmu. Itulah doa yang dilontarkan Yesus. Namun, ketika Yesus kembali, para muridnya sedang tertidur. Tidurlah dan istirahatlah sekarang. Lalu Yesus melanjutkan berdoa. Ketika Yesus kembali, para muridnya masih tertidur. Lihatlah, saatnya sudah tiba. Anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, orang yang menyerahkan aku sudah dekat. Yudas dan para pasukan imam kepala datang untuk menangkap Yesus. Lalu Yudas mencium Yesus. Hai teman, untuk itukah kau datang? Lalu majulah mereka menangkap Yesus. Tetapi salah seorang dari murid Yesus menghunus pedang dan meletakkannya di atas telinga imam agung hingga putus. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk di dekat api. Ia mengamat-amatinya, lalu berkata, Juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, Bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, Engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, Bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, Sungguh, orang ini juga bersama dengan dia. Ini jelas dari bahasanya. Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Kemudian datanglah Yudas ke istana agung untuk menyesali perbuatannya. Aku telah berdosa, menyerahkan tangan orang yang tak bersalah. Aku berdosa, aku berdosa, aku berdosa. Seikat tanah yang disebut tanah tukang priuk untuk dijadikan kumpulan orang asing yang disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang telah disampaikan Nabi Yeremia.
Kemudian datanglah Pilatus bersama para dayang dan para pasukannya. Sementara itu, Yesus dihadapkan pada wali negeri, yaitu Pilatus. Benarkah kau raja orang Yahudi? Engkau telah mengatakannya. Tidakkah engkau mendengar betapa banyak junjungan terhadap engkau? Pengawal, bawa Barabas kemari. Baik. Pada waktu itu, ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, maka Pilatus bertanya kepada mereka, Siapa yang engkau kehendaki untuk kubebaskan, Barabas atau Yesus? Barabas, baiklah. Kalau begitu, apa yang harus aku perbuat dengan Yesus? Salibkan dia, salibkan dia. Tetapi aku tidak bersalah dengan darah orang ini. Itu urusanmu sendiri. Lalu Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus diserahkan untuk disalib. Mereka menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu padanya, serta mengenakan mahkota duri di atas kepala Yesus, lalu memberi sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka merendahkannya, lalu mengambil busur itu dan memukul kepala Yesus. Kemudian mereka membawa Yesus keluar untuk disalibkan. Ketika berjalan keluar kota, mereka berjumpa orang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk membantu memikul salib Yesus. Kemudian Veronika melihat penderitaan Yesus dan kekerasan para serdadu-serdadu. Maka Veronika mengusap dan mendapat gambar wajah Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota. Lalu mereka memberi Yesus minum anggur. Setelah mengecapnya, Yesus tak mau meminumnya.
akan dipotong jubahnya. Sebaiknya kita undi saja. Setelah menyalibkan Yesus, para serdadu membagi-bagikan pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ untuk menjaga Yesus. Di atas kepala Yesus terpasang tulisan yang menyebutkan alasan mengapa ia dibunuh. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama Yesus disalibkan ada 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Tidakkah kau takut juga kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama? Kita patut dihukum karena salah, tetapi orang ini tidak bersalah. Yesus, ingatlah akan aku apabila kau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tak sanggup Yesus melihat ibu dan saudara ibunya bersedih. Maka Yesus berkata kepada ibu dan murid yang dikasihinya, Ibu, inilah anakmu. Kepada Yohanes, Yesus berkata, Inilah ibumu. Down the Via Dolorosa in Jerusalem. Tepat jam 12, kegelapan melingkupi daerah itu sampai jam 3 sore. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Dengan segeralah seorang dari mereka mengambil bulir arak, menyelupkannya ke dalam anggur asam, serta menjumpukannya ke sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Lalu Yesus berseru pula dengan suara nyaring, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Kemudian Yesus wafat. Setelah Yesus wafat, mereka kembali masuk ke kota kudus. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit menjadi sangat takut menyaksikan wafat yang secara demikian. Maka mereka berkata, Sungguh orang ini benar anak Allah. Menjelang malam, datanglah seorang kaya dari Arimatea yang bernama Yusuf. Yusuf menjumpai Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkan kepadanya, dan Yusuf pun menurunkan jenazah Yesus serta mengafaninya dengan kain lenan yang berwarna putih bersih.
Belajar Sari Bijang. Sukses! Oh, amat dekat tuh. Eh.